ini menjawab beberapa pertanyaan sebenarnya. Banyak yang tanya ke saya, Mas Yusak, kalau di industri kuliner itu struktur biayanya berapa persen ya? Lalu ini berapa persen ya? Saya terus terang kalau ada pertanyaan seperti itu saya sulit jawabnya. Kenapa teman-teman? Karena yang namanya struktur biaya itu dipengaruhi oleh banyak variabel. Jadi nggak ada yang namanya katanya normalnya tuh berapa, itu nggak ada. Ya, jadi nggak ada normalnya berapa. Jadi misalkan Mas Yusak, saya di bisnis fashion nih, biaya marketingnya berapa ya gitu. Lalu cara nentuin fixed cost-nya dan variabelnya berapa persen gitu. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ke saya gitu ya. Nah, jadi yang kita mesti lihat adalah kita lihat dulu kondisi bisnis kita tuh bagaimana. Jadi itu ya. Dan hari ini saya mau sharing ke Anda semua tentang bagaimana sih cara kita atau kita menentukan struktur biaya di bisnis kita. Gitu ya. Nah, cost structure namanya. Jadi penting sekali teman-teman. Banyak perusahaan gitu ya. Banyak perusahaan atau bisnis yang perasaan penjualannya bagus gitu, tapi kok nggak untung-untung gitu. Kan banyak yang kayak gitu ya, kok perasaan ini jualannya kenceng. Makin kenceng penjualannya gitu ya, makin gede biayanya gitu. Nah, akhirnya apa? Makin banyak penjualan, ya akhirnya dia makin buntung gitu, nggak untung. Nah, ini yang kita harus lihat struktur biayanya seperti apa. Oke, oke, jadi gitu ya. Oke, ini saya perkenalan dulu. Tadi teman-teman udah perkenalan, sekarang giliran saya. Saya Yusak, saya CEO and founder dari Serasa Food. Serasa Food perusahaan yang bergerak di bidang consumer good ya. Jadi saya sampai hari ini aktif di sana. 80% waktu saya, waktu produktif saya untuk ngurus perusahaan, 20%-nya saya kasih atau bagikan untuk berbagi ya. Jadi 20% saya tetap untuk berbagi ilmu gitu ya, karena saya juga punya punya expertise yang lain gitu ya. Jadi yang kedua juga saya co-founder. Jadi kalau teman-teman pernah ikut Smart Business Map gitu ya bersama Pak Budi Isman di Biz ID ya, atau yang pernah ikut di Pro Indonesia gitu ya, saya salah satu co-founder ya. Saya bersama Pak Budi yang mendirikan Smart Business Map itu. Jadi sejak awal-awal gitu ya kita develop modul tersebut. Lalu saya founder dari Smart Financial Map. Nah, ini finansialnya karena kalau yang namanya bisnis itu harus bisa dilihat dari angka-angkanya. Jadi apa namanya, nggak cuma strategi gitu ya, tapi angkanya mana ya. That's why saya lebih fokus memang bagaimana melihat bisnis dari angka-angka. Jadi buat saya ya, strategi bisnis itu bullshit kalau Anda nggak bisa kasih lihat ke saya angkanya. Jadi karena apa? Karena bisnis itu numbers teman-teman. Bisnis itu ujung-ujungnya angka, profit angka, omset angka, biaya angka, semuanya itu bicara soal numbers sebenarnya di bisnis. Jadi kalau ada orang yang teriak-teriak gitu ya, atau ada orang yang wah pokoknya ini lebih penting, strategi ini lebih bagus, strategi marketing ini lebih bagus, buat saya semuanya bullshit kalau mereka nggak bisa menunjukkan numbers gitu ya, karena kita harus seimbang ya antara strategi dengan angka-angkanya. Jadi harus bisa disimulasikan ke dalam angka. Nah, misalkan kayak gini, Anda baru ikut satu workshop ya atau satu seminar di mana pengisinya adalah seorang expert dan berpengalaman di perusahaan yang misalkan perusahaan yang udah terkenal gitu segala macam gitu ya. Nah, lalu dia mungkin ngasih insight di seminar tersebut, tapi lalu Anda telan tuh bulat-bulat tuh gitu ya insight tersebut, terus Anda terapkan di bisnis Anda, lalu kok Anda ngerasa kok nggak jalan ya gitu di bisnis saya. Nah, memang begitulah strategi bisnis, teman-teman. Strategi bisnis itu semuanya sangat relatif. Variabelnya banyak. Jadi, nggak semua strategi itu akan cocok diterapkan di bisnis kita, gitu ya. Nah, untuk itu, kita harus bisa melihat angkanya. Jadi, ini penting sekali, gitu ya. Saya juga seorang business advisor di beberapa perusahaan, gitu ya. Saya membantu perusahaan yang growing gitu ya, yang menurut saya bisa dikembangkan. Lalu saya juga international certified financial modeler and valuation analyst gitu ya. Jadi
memang salah satu keahlian saya adalah memodel keuangan dan menganalisa tentang business valuation ya. Jadi biasanya kalau mau ketemu investor dan segala macam gitu ya. Bagaimana sih kita menilai perusahaan, bagaimana kita meningkatkan nilai perusahaan, bagaimana kita menghitung nilai perusahaan, bagaimana kita menganalisanya, lalu bagaimana kita memodel keuangan gitu ya. Karena keuangan itu bukan sebuah yang eksak harus begini, enggak begitu. Jadi keuangan itu juga salah satu ilmu yang banyak variabelnya atau bisa dibilang ilmu sosial lah gitu ya. Karena semuanya bisa dirubah-rubah tergantung bagaimana kita mau model gitu ya. Saya juga financial expert di Foodies. Kalau teman-teman bisnis kuliner pernah ikut kelas-kelas di Foodies, saya salah satu financial expertnya. Juga di Business ID juga saya financial expert di sana. Jadi poinnya kenapa sih saya selalu menceritakan tentang business and finance? Karena gini teman-teman, kalau banyak orang yang ngajar tentang keuangan, tapi karena dia nggak ngerti bisnis, akhirnya kacamata kuda, gitu ya. Jadi banyak ilmu-ilmunya yang terlalu teorikal, gitu ya, dan sulit diterapkan di bisnis kita. Kenapa? Ya karena dia kacamata yang dia lihat adalah kacamata keuangan, gitu loh. Lalu banyak orang yang ngerti di bisnis, marketing dan segala macam, tapi dia nggak bisa ngelihat dari sisi angka-angkanya. Nah, saya mencoba membalance itu. Jadi saya coba membalance itu, bagaimana strategi bisnis itu bisa dihitung, bisa diukur, bisa dilihat angkanya itu seperti apa. Nah, jadi termasuk topik kita hari ini. Jadi banyak orang yang bilang bahwa udah lakukan aja efisiensi, lakukan ini, lakukan itu dan segala macam. Nah, pertanyaannya adalah mana angkanya? Jadi itu harus kita buktikan. Jadi setiap kali saya webinar, setiap kali saya kasih kelas, selalu di situ ada bermain dengan Excel. Ya, karena saya pengen kasih lihat ke Anda tentang dampak strategi bisnis terhadap angka-angka di bisnis Anda. Gitu ya. Oh iya nih, ada yang nanya nih. Ada link live streaming YouTube. Sebentar ya. Ini udah saya. Sebenarnya gini teman-teman. Kalau ini masih bisa masuk nih sebenarnya. Jadi saya baru mau nyalain nanti YouTube-nya kalau kalau udah mulai full gitu ya. Tapi kalau ternyata nggak full gitu ya, biasa lah ya kalau webinar yang maaf gitu ya, kadang-kala ya teman-teman asal daftar gitu ya, tapi dia lupa atau apa gitu ya. Jadi ya gitulah. Jadi yang daftar banyak banget. Terus lagi yang daftar nih 250 orang gitu ya. Tapi ya nggak tahu lah. Kita tunggu aja. Tapi nanti kalau udah mau full nanti saya coba nyalain YouTube. Gitu aja ya. Tapi kalau ada yang mau masuk masih bisa masuk kok sekarang. Oke. Jadi gitu ya teman-teman ya. Nah itu background saya gitu ya. Selain aktivitas saya yang ini, apalagi aktivitas saya ya lari teman-teman. Jadi saya hobi banget lari sekarang. Jadi hampir seminggu ya 35 sampai 40 kilo biasanya saya lari gitu ya. Tadi saya juga baru lari 10K di mana? SCBD Jakarta. Nama telegramnya. Oke, saya harus sharing. Kalau saya ingetin lagi teman-teman, kalau teman-teman daftar, teman-teman harusnya terima email tadi 1 jam atau jam 11-an. Di situ saya share Instagram Telegramnya, link Telegram. Nah itu, gitu ya. Itu ada yang share tuh. Oke. Dan teman-teman yang udah download, kalau ada yang nanya, karena saya nanti ngajar gitu ya, saya sharing. Kalau ada yang nanya filenya, tolong dibantu untuk di-share ulang ya di grup Telegram. Oke, jadi biar konsentrasi saya nggak pecah gitu. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Oke, ini background saya gitu ya. Ini kantor saya di Cakung, pabrik saya ada di mana ya? Ada di Bekasi Timur, ya, dekat daerah Cibitung. Oke, nah, oke, kita akan mulai masuk ke materi teman-teman. Nah, cost structure ada di mana sih cost structure, teman-teman? Yang namanya financial itu ada 3 jenis. Ya, ada yang namanya income statement atau laba rugi, ada neraca atau balance sheet, ada yang namanya arus kas atau cash flow. Jadi ada 3. Nah, kalau kita ngomongin cost structure, itu ngomongin apa sih?
Nah, itu ngomonginnya income statement, teman-teman. Jadi kita ngomongin di income statement di laba rugi, gitu ya. Jadi kita memperkecil dulu, gitu ya. Nah, apakah dunia finansial hanya di sini aja? Enggak, teman-teman. Ya, enggak seperti itu. Jadi banyak lagi dunia finansial. Apalagi kalau teman-teman kenal dunia yang namanya corporate finance, itu lebih panjang lagi. Kita bicara valuasi, kita bicara visibility, kita bicara yang namanya misalkan kredit rasio, terus kredit analis, kita bicara sensitivity, oh panjang banget kalau kita ngomongin keuangan. Nah, tapi basicnya ada di 3 laporan itu, yang namanya laba rugi atau income statement, yang kedua adalah cash flow, yang ketiga adalah neraca atau harus neraca atau balance sheet. Nah, jadi ada 3 ini. Nah, dari 3 ini baru bisa dipecah kemana-mana tuh. Jadi kalau teman-teman mau memvaluasi perusahaan ya harus punya 3 file ini, gitu ya. Teman-teman mau menganalisa kredit misalkan, atau ya teman-teman harus punya 3 ini. Jadi 3 ini itu adalah hal yang basic, yang penting yang kita harus pelajari. Nah, kalau kita ngomongin cost, ya apalagi ngomongin cost structure, kita ada di ngebedah yang namanya income statement, laba rugi. Nah, apa sih income statement ya? Jadi income statement itu adalah laporan yang paling penting bagi seorang analis, investor atau calon investor gitu ya, atau business owner. Ini penting sekali teman-teman. Kenapa? Karena selalu yang dilihat pertama kali biasanya kalau investor melihat bisnis Anda atau orang lain ingin kepo terhadap bisnis Anda, yang mereka pertanyakan itu adalah income statement. Pertama kali, gitu ya. Ini pertama kali income statement berapa, profitnya berapa, omset berapa. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal di laba rugi. Dan laporan ini menunjukkan hasil operasional perusahaan sepanjang tahun. Oke. Nah, formatnya seperti apa sih? Nanti saya akan cerita ya formatnya ya. Nah, kalau kita ngomongin bisnis profit, teman-teman di sini saya yakin ketika teman-teman berbisnis, teman-teman mencari yang namanya profit. Gitu ya. Nah, namanya profit itu simpelnya, sederhananya adalah omset dikurangi biaya. Gitu ya. Jadi omset dikurangi biaya. Nah, banyak orang selalu yang disentuh adalah omsetnya untuk naikin profit. Naikin penjualan Anda untuk naikin profit. Betul sih. Betul. Tapi kalau cost-nya nggak diperhatikan, juga nanti bisa nggak betul gitu loh. Jadi kalau teman-teman mau melihat yang namanya profit, teman-teman harus melihat 2 hal ini. Yang namanya omset, yang kedua biaya. Ini juga harus diperhatikan. Gitu ya. Nah, hari ini saya nggak akan ngomongin bagaimana ningkatin revenue. Gitu ya. Bagaimana kita menganalisa revenue. Enggak. Saya hanya akan ngebahas tentang bagaimana kita menyusun struktur biaya di bisnis Anda agar perusahaan Anda profit. Nah, gitu ya. Jadi bagaimana kita profit yang dengan cara membedah cost-nya. Jadi kalau bagaimana kita profit dengan naikin omset mah udah umum, udah banyak yang sharing tuh yang kayak gituan gitu kan. Tapi kalau bagaimana kita profit dengan membedah biayanya. Nah, jadi ini yang akan lebih menarik. Jadi kalau teman-teman di bisnisnya tuh omsetnya naik, cost-nya bisa ditahan gitu ya, itu untungnya jauh lebih besar nantinya. Oke, nah ini salah satu contoh laporan laba rugi ya. Jadi susunannya kayak gini, ada penjualan, ada HPP ya, penjualan dikurangin HPP sama dengan laba kotor, lalu ada biaya marketing, ada biaya umum dan administrasi, total biaya dikurangi ini jadi laba usaha, ya beban keuangan biasanya kalau perusahaan itu punya bunga ya, bayar bunga ke bank, lalu dikurangin itu jadi laba sebelum pajak, dikurangi pajak jadi laba bersih. Nah, ini kira-kira susunan laporan laba rugi yang paling sederhana. Ya, yang paling sederhana ya seperti ini. Tapi kalau mau yang lebih komplit biasanya banyak tuh dibedah ya. Kalau teman-teman melihat laporan keuangan yang udah perusahaan yang udah TBK misalkan. Nah, itu mungkin jauh lebih kompleks. Ya ada comprehensive income lah, ada segala macam lah. Nah, tapi saya nggak akan masuk ke sana, terlalu panjang nantinya. Saya akan ngebahas hal yang simpel aja. Oke, nah jadi seperti ini susunannya. Nah kita di dalam susunan ini, saya hanya pengen ngebedah yang namanya biaya-biaya yang menyebabkan jadi total beban usaha ini. Jadi di area tengah namanya, atau middle line. Ya, jadi teman-teman juga ada istilahnya tuh kalau di laba rugi ada istilah top line, bottom line, dan middle line. Jadi
Kalau top line itu ya penjualan, ya. Bottom line itu ya labanya berapa. Middle line itu biayanya bagaimana. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan tuh top line lu berapa? Top line itu nanya omset, gitu ya. Kalau bottomnya berapa? Bottom itu biasanya nanya labanya, ya. Berapa persen bottomnya? Nah, itu pertanyaan tentang berapa persen untungnya. Nah, itu kayak gitu ya. Jadi itu istilah-istilah aja lah di dunia keuangan. Oke, nah sekarang kita akan bahas, ya, kita nggak akan bahas omset, ya, saya hanya bahas tentang biaya-biaya. Nah, biaya pun banyak yang dibahas. Ada HPP, saya udah pernah kasih webinar ini, ya, tentang HPP. Nah, sekarang saya mau turun lagi tentang bagaimana total biaya yang masuk ke dalam OPEX, ke dalam biaya operasional. Nanti kita akan lihat ya, apa namanya, bagaimana kita menentukannya. Oke, bagaimana kita manage cost structure. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang akan coba saya jawab hari ini. Misalkan Anda punya pertanyaan, berapa persen biaya marketing terhadap omset? Oke, saya akan bahas. Berapa persen biaya gaji terhadap omset? Saya akan bahas. Bagus mana buat bisnis, variable cost atau fixed cost? Saya akan bahas. Bagaimana menentukan target penjualan yang pasti untung? Saya akan bahas, gitu ya. Jadi, gini teman-teman, menentukan struktur biaya bisa juga kita gunakan untuk menentukan target penjualan. Nah, gitu ya. Jadi kita menentukan target penjualan dengan melihat struktur biaya. Nah, ini kayaknya sih jarang ada yang ngasih materi ini. Jarang, saya belum pernah lihat, gitu ya. Jadi mereka menentukan target penjualan berdasarkan apa itu banyak faktornya. Tapi saya akan coba sharing ke Anda bagaimana kita menentukan target penjualan berdasarkan struktur biaya. Oke. Nah, lalu bagaimana menghitung dan menganalisa break even point di bisnis? Teman-teman sering nggak kayak gini nih ya? Gue mau bikin bisnis nih, gitu kan? Lu mau nggak jadi investornya? Lalu temennya ngomong kayak gini, BEP-nya kapan? Atau teman-teman pernah menganalisa sebuah bisnis misalkan, atau teman-teman mau berbisnis, lalu teman-teman nanya nih, BEP-nya kapan? Nah, sebenarnya saya nggak menyalahkan itu ya, tapi menurut saya yang dimaksud mungkin payback ya, payback period ya, atau kapan baliknya gitu ya. Itu mungkin pertanyaannya. Kenapa? Karena BEP itu yang diomongin adalah titik impasnya. Ya, titik impas atau sebuah titik di mana omset pemasukan dengan pengeluarannya itu ketemu di titik nol, gitu ya. Nah, itu seperti itu kalau BEP. Nah, jadi saya nggak, di sini saya bukan ngebahas break even point tentang kelayakan investasi itu, bukan sama sekali gitu ya. Tapi bagaimana kita menghitung break even point di dalam struktur biaya. Ini yang paling penting gitu ya. Oke, lalu apa gunanya menghitung BEP? Ini penting sekali ya teman-teman ya. Saya nggak tahu teman-teman udah pernah menghitung BEP yang jelas belum di bisnis Anda semua gitu ya. Lalu dampaknya apa lagi? Kalau teman-teman udah bisa menghitung BEP, teman-teman udah bisa menentukan target minimum ya dari penjualan, dan teman-teman bisa membuat skim bonus karyawan. Jadi semuanya bisa nyambung nih. Jadi kita melihat mencoba membuat strategi bisnis dengan melihat struktur biaya. Nah, ini menarik. Oke, apa aja sih struktur biaya ya, atau di dalam OPEX? Banyak teman-teman. Ada gaji karyawan ya, ada biaya marketing ya, ada utility cost ya, ada travel cost, office supplies dan segala macam. Ini semuanya masuk ke dalam biaya operasional. Nah, lalu bagaimana kita melihat biaya-biaya ini? Lalu bagaimana kita membuat struktur biayanya? Gitu ya. Bagaimana kita membuat perusahaan itu tetap untung, gitu ya. Jadi ini yang kita mesti lihat. Nah, yang pertama Anda mesti perhatikan adalah Anda harus bisa melakukan analisa. Mungkin saya pernah sharing hal ini, tapi saya akan coba bagikan lagi untuk merimain Anda gitu ya. Jadi Anda harus lakukan analisa vertikal dan horizontal di dalam laporan laba dan rugi, gitu ya. Nah, ini kita akan lihat struktur biayanya analisa vertikalnya seperti apa. Saya kasih contoh. Ya, misalkan ini sebuah laporan keuangan atau laporan income statement atau laporan laba dan rugi di satu perusahaan.
gitu ya. Nah, penjualannya misalkan di tahun 2018 dia ini misalkan di dalam miliar ya, 71 miliar, HPP-nya 33 miliar, laba kotornya di 38 miliar dan segala macam gitu ya. Nah, kalau kita ngelihat seperti ini, kita langsung melakukan analisa vertikal. Analisa vertikal apa? Nah, ini yang warna merah ini analisa vertikal. Jadi, dia ini analisa ini adalah analisa yang membandingkan semua komponen di dalam laporan laba dan rugi. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dia laba bersihnya di 16%. Semuanya akan dibandingkan dengan omset. Ya, dibandingkannya dengan omset. HPP-nya 49, laba kotornya 51 gitu ya. Terus marketingnya di 19, beban umum administrasinya 10 dan segala macam. Ini adalah analisa vertikal. Lalu gunanya apa sih kita membuat analisa vertikal? Gunanya adalah kita nanti coba bandingkan teman-teman dengan apa? Dengan industri atau bisnis yang sejenis dengan kita. Gitu ya. Jadi kita akan coba bandingkan yang mana yang paling efisien. Gitu, yang mana yang paling efisien di laporan laba dan rugi perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Nanti kita akan lihat gitu ya. Contohnya apa? Di perusahaan A, B dan C. Kita akan bandingkan gitu ya. Oh, dia sekian omsetnya, oh HPP-nya sekian, berapa persennya HPP-nya segala macam. Jadi ini kita akan bandingkan. Kita biar tahu nih kita efektif dan efisien atau enggak di bisnis kita. Nah, jadi hari ini memang saya akan lebih banyak tentang bagaimana kita membanding-bandingkan, gitu ya. Bagaimana membanding-bandingkan bisnis kita dengan bisnis orang lain dari sisi struktur biaya. Oke, nah di dalam OPEX atau biaya operasional, teman-teman, biasanya kalau kita urutkan nih 80-20-nya, Pareto-nya gitu ya. Pareto-nya itu biasanya 20% dari semua yang ada di OPEX ya, atau cuma 20% dari kebutuhan OPEX itu yang menyebabkan atau gini, 80% biaya di dalam biaya operasional itu cuma dari 20%, itu maksud saya. Nah, apa itu 20%-nya? Biasanya yang pertama adalah gaji karyawan. Yang kedua adalah biaya marketing. Nah, jadi gaji karyawan dan biaya marketing itu biasanya itu udah 80% dari biaya. Ya, selebihnya biaya-biaya yang lain-lain lah, kayak misalkan biaya utilities, bayar ini, bayar itu, segala macam, itu biasanya cuma 20%. Tapi 80%-nya biasanya itu dari dua item ini nih, yang namanya gaji dan yang kedua marketing. Nah, ini kita harus lihat ya. Jadi saya akan ngebahas yang itu aja, yang dua ini aja. People cost. Yang pertama ingin kita bahas ya. Jadi biaya SDM kita gitu ya. Nah, bagaimana sih kita ngelihat ya, bagaimana sih cara kita menentukan berapa rasio gaji karyawan terhadap omset yang sehat. Nah, itu pertanyaan yang sering saya ditanyain gitu ya. Nah, yang pertama jawabannya juga nggak bisa diambil kesimpulan begitu aja. Kenapa? Karena faktornya banyak. Faktor industrinya gitu ya. Lalu ada faktor skala ya atau level dari perusahaannya. Ada faktor skala macam lah. Jadi banyak yang kita mesti lihat. Nah, saya pernah melihat beberapa struktur biaya dan biaya operasional. Saya pernah melihat ada satu perusahaan yang biaya operasional itu cuma 3%. Omsetnya itu udah puluhan miliar. Kok bisa ya 3% ya? Nah, ini yang sedang saya lagi pelajari gitu ya. Lalu ada juga perusahaan yang omsetnya juga udah puluhan miliar, tapi biayanya itu bisa sampai 30-40%. Kok bisa gitu loh. Nah, jadi banyak yang kayak gini gitu ya. Nah, salah satu di cost of people gitu ya di dalam satu perusahaan, ternyata ada satu faktor yang ingin saya bagikan nih ke teman-teman nih, yang bisa membuat perusahaan itu lebih efisien, yaitu apa? Yaitu adalah bagaimana Anda mendevelop tim Anda. Ya, bagaimana Anda mendevelop tim Anda. Ada perusahaan ya, dia itu nggak bisa mendevelop tim. Ownernya nggak bisa mendevelop tim. Ya,
Akhirnya apa yang dilakukan? Kalau mau cari orang bagus, ya cari aja dari perusahaan-perusahaan yang bagus, di hijack. Jadi Anda meng-hijack profesional, ya Anda meng-hire profesional masuk ke perusahaan Anda. Di tempat yang lama gajinya udah selangit gitu loh. Tapi ya karena Anda nggak bisa mendevelop tim, ya akhirnya apa ya Anda beranilah bayar segitu. Lama-lama apa? Anda punya cost sangat tinggi sekali. Ya, bisa kerja nggak dia? Oke lah, anggap dia bisa kerja gitu ya. Nah, tapi ya ada beberapa perusahaan yang berhasil mendevelop tim dengan baik dan itu jauh lebih efisien. Jauh lebih efisien. Nah, jadi buat saya adalah kalau Anda nantinya pengen lebih efisien dalam membudget cost untuk people gitu ya, Anda harus kuat di leadership. Saya mau bikin workshop nih dengan Dr. Andika ya, tuh teman sahabat saya tuh. Saya mau bikin workshop leadership in business. Kenapa? Karena ngaruh banget ya yang namanya leadership di dalam profitability perusahaan itu sangat punya pengaruh gitu loh. Jadi kalau Anda bisa menjadi leaders gitu kan, Anda bagus dalam berkomunikasi, Anda bisa develop mereka gitu ya, itu jauh lebih murah ya, jauh lebih efisien, mereka bekerja lebih enak dan hasilnya jauh lebih bagus gitu ya, dan biaya yang Anda keluarkan itu tidak sebesar kalau misalkan Anda hanya bisa mampu bayar-bayar orang aja. Kayak gitu ya. Nah, jadi ini. Nah, lalu bagaimana rasionya nanti kita akan pelajari, teman-teman. Nah, yang kedua yang mesti Anda perhatikan ya adalah marketing expense. Marketing and sales expense. Nah, ini biasanya salah satu struktur biaya yang lumayan paling besar nih marketing. Gitu ya. Baik perusahaan kecil, menengah maupun yang besar. Saya lihat laporan keuangannya marketing itu salah satu salah satu cost yang paling besar, teman-teman. Nah, saya pernah bahas ini berapa persen biaya marketing, nggak bisa ya dibandingkan begitu aja. Ini ada dua contoh ya, saya kasih lihat ya. Ada perusahaan Astra Agro punyanya Astra, penjualannya 17 triliun, gitu ya. Di sini ada VAST ya, KFG ya, dia restoran, penjualannya di 6 triliun, gitu ya. Di sini beban penjualannya itu cuma 3%, di sini 48%. Padahal dua-duanya sama-sama perusahaan besar. Nah, artinya apa? Nggak bisa kita menghitung rasio biaya marketing begitu aja. Nggak bisa, karena banyak faktornya. Faktornya apa aja? Bisnis modelnya beda, rasionya beda. Industrinya beda, rasionya beda. Level dari bisnisnya beda, ya beda juga. Rencana jangka panjangnya beda, beda juga. Contohnya apa? Ada perusahaan, ya, ada perusahaan yang memang awal-awal didesain untuk rugi dulu. Ya, kenapa? Karena perusahaan itu punya planning jangka panjang, gitu loh. Contohnya apa ya? Kita bisa lihat banyak startup ya. Dia awal-awal ngebakar uang dulu dan investornya tahu bahwa di tahun-tahun awal itu perusahaan nggak akan untung. Tapi mereka tahu nih dalam waktu yang jangka panjang, ya mungkin dalam waktu 3, 5, 10 tahun, perusahaan itu akan mulai mengambil keuntungan. Jadi emang udah didesain seperti itu. Itu tergantung dari rencana jangka panjangnya. Kok bisa sih? Ya iyalah, karena biaya marketingnya sama mereka dihabiskan untuk apa? Akuisisi user, ya, user engagement, ya apalagi tuh branding, awareness, tuh segala macam tuh sama dia dibakar ya uangnya untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Dan untuk itu biasanya perusahaan di awal-awal secara operasional tidak untung, tapi karena perusahaan punya planning jangka panjang, ya dia akan punya akan udah dihitung kapan perusahaan itu akan mulai untung. Atau misalkan Anda punya restoran, misalkan Anda mau bikin restoran, di awal-awal buka Anda promosi, ya kasih misalkan makan 10.000 mangkok gratis misalkan. Oke. Nah, Anda mencoba untuk membuat hal itu jadi lebih viral misalkan gitu ya. Jadi Anda juga berharap dengan Anda memberikan promosi misalkan seperti itu, Anda berharap kalau konsumennya mulai suka ya dengan produk Anda gitu ya, lalu nanti dia akan repeat order dan dia akan memberitahu ke teman-temannya dan segala macam. Nah, itu planning yang udah direncanakan. Oke, yang selanjutnya adalah tujuan dari marketing.
ya, apakah awareness, ya, apakah untuk dapetin user, ataukah sales conversion, ataukah untuk ningkatin market share, itu semuanya akan membedakan rasio biaya marketing ya terhadap omset. Jadi kalau ada pertanyaan berapa sih yang normal rasio biaya marketing terhadap omset, jawaban saya nggak ada yang normal. Tergantung dari hal ini semua, teman-teman. Ya, kita mesti lihat. Nah, nanti saya pengen Anda semua melupakan hal itu. Ya, lupain dulu berapa sih normalnya, berapa sih normalnya. Anda lihat aja di perusahaan Anda. Ya, saya lebih suka untuk melihat ke dalam dibanding melihat keluar. Kenapa? Yang di luar belum tentu benar, gitu ya. Jadi mendingan kita perbaiki diri kita sendiri dan kitalah yang jadi benchmark, gitu loh. Kita yang jadi benchmark, jangan kita membenchmark orang lain terus. Jadi oh di situ biaya marketingnya sekian persen, kita ikutin. Oh di situ gaji supervisornya sekian, kita ikutin. Ngapain kita kayak gitu? Kita yang harus mendevelop model dari struktur biaya di perusahaan kita sendiri. Mendingan kita bikin ya, kita bikin sendiri dibanding kita lihat-lihat orang. Oke. Nah, bagaimana cara bikinnya? Ada saya kasih di di webinar ini. Oke, yang terpenting dari biaya marketing adalah ada yang namanya return on marketing investment. Jadi apapun ceritanya gitu ya, yang namanya return dari sebuah investasi itu harus dihitung. Yang namanya marketing activities itu adalah investasi, teman-teman. Itu harus dihitung yang namanya return-nya. Nah, bagaimana sih kita menghitung return on marketing investment? Normalnya return on marketing investment itu dihitung dari berapa rupiah duit yang dikeluarkan dan berapa incremental omsetnya. Gitu ya. Biasanya mereka akan melihat seperti itu, bukan existing omset. Jadi, misalkan gini, omset Anda sekarang 100 juta. Saat ini omset Anda 100 juta nih. Lalu Anda membudgetkan duit 10 juta buat marketing. Nah, lalu dalam waktu periode tertentu, ya Anda menargetkan punya omset berapa. Nah, kalau ternyata ya omset Anda cuma jadinya 110 juta dan biaya marketingnya 10 juta, maka 10 juta itu sama dengan incremental sales-nya. Artinya, 1 rupiah yang Anda keluarkan untuk marketing, baliknya 1 rupiah juga. Gitu ya, 1:1. Nah, pertanyaannya adalah sehat atau enggak kayak gitu. Kalau Anda perusahaannya masih kecil atau medium, harusnya ROMI-nya itu bisa 2 atau 3 kali ya, atau bisa sampai 10 kali ya. Tapi kalau perusahaan itu udah cukup besar ya, udah mulai mature, biasanya ROMI-nya itu memang mendekati angka 1 gitu loh. Jadi ini harus kita, kenapa? Karena dia marketnya udah sangat mature ya. Tapi kalau Anda startup, harusnya nih, kalau Anda startup, Anda keluarin duit 1 juta buat marketing, harusnya bisa balik dalam bentuk penjualan ya 2 kali, 3 kali. Gitu loh. Itu yang harus Anda lihat. Mau Anda bermainnya di digital kayak, Anda main di internet marketing kayak, Anda mau bermain di offline marketing kayak, pokoknya buat saya adalah return on marketing investnya seperti apa. Ini yang harus Anda lihat. Gitu ya. Dan return on marketing investment, pertanyaannya adalah ini di periode waktu yang kapan? Ya, Anda mendesain marketing itu di periode kapan? Kalau Anda mau bikin program marketingnya jangka pendek di bulan tersebut, ya Anda harus hitung di bulan tersebut. Kalau Anda memang program marketingnya ini jangka panjang, tahunan, ya Anda harus hitung dalam periode tersebut. Jadi periodenya ya tergantung dari strateginya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu kadang nih, saya kasih lihat lagi sebelum kita masuk ke hitung-hitungan. Ya, kadang yang namanya bisnis ya, yang namanya bisnis kita kadang-kadang suka tidak melihat faktor-faktor yang membuat bisnis kita rugi. Gitu loh. Bisnis kita rugi. Contohnya apa? Anda misalkan punya restoran. Ya, Anda punya restoran dan Anda punya banyak cabang. Ya, Anda punya banyak cabang tuh restoran Anda tuh. Nah, lalu pada saat misalkan keuntungan Anda berkurang misalkan. Nah, yang kita bisa lakukan gitu ya, adalah bagusnya Anda lihat dulu yang channel yang mana yang berkontribusi terhadap
berkurangnya keuntungan. Jadi kita harus bagi dulu nih. Ini kita lakukan evaluasi terhadap channel. Jadi Anda pisahin dulu channel-channel yang mana yang omsetnya gede, yang cost-nya gede. Gitu loh. Di channel ini nih gede, omsetnya gede kalau biaya marketingnya gede. Jadi kalau dibikin promo rame, nggak dibikin promo nggak rame, kayak gitu loh. Jadi, nah itu ada tuh channel-channel yang kayak gitu. Lalu ada juga channel yang omsetnya gede tapi cost-nya kecil, ya, cost-nya kecil. Jadi omset channel itu, outlet itu gitu ya, tanpa dipromosiin pun sebenarnya dia udah untung gitu. Apa tetap rame. Nah ini kita harus lihat nih. Lalu ada channel yang cost-nya gede, penjualannya kecil. Nah, yang kayak gini-gini kan yang bikin perusahaan rugi gitu loh. Ya terlalu makin banyak channel-channel yang kayak gini, makin banyak variabel yang bikin perusahaan Anda rugi. Gitu loh. Juga ada channel yang cost-nya kecil, penjualannya juga kecil. Nah, kalau melihat dari sini, dengan cara yang sederhana, misalkan yang ini kita delete aja, itu keuntungan kita udah naik. Jadi kita bisa meningkatkan keuntungan dengan menganalisa channel, ya, menganalisa channel. Ini yang saya sering lakukan. Kalau Anda bisnisnya bukan restoran misalkan, Anda produk, ya, Anda misalkan bikin produk ya seperti ini misalkan, Anda distribusikan ke distributor, reseller dan segala macam. Anda harus punya mappingnya nih. Distributor mana yang penjualannya bagus, ya, cost-nya nggak terlalu besar, ya, itu Anda bisa mapping, ya. Jadi channel-channel tersebut. Kalau di saya jualan produk saya itu di retail, ya, di retail, di supermarket dan segala macam. Saya juga punya yang kayak gini. Misalkan di sini omsetnya gede, cost-nya gede, saya masukin misalkan Carrefour, Hero ada di sini. Lalu ada yang penjualannya gede, cost-nya kecil, ada lagi di sini. Nah, oke. Lalu ada channel yang omsetnya kecil dan cost-nya juga kecil, gitu ya. Lalu ada channel yang udah cost-nya gede, penjualannya kecil. Ah, ini saya mati-matiin namanya. Nggak banyak cincong kalau saya. Jadi langsung akad, sikat. Jadi saya hanya mau fokus ke channel-channel yang dia omsetnya besar dan cost-nya kecil, atau kalaupun cost-nya besar, saya coba usahakan jadi kecil. Nah ini ya, ini yang menyebabkan perusahaan kita bisa jauh lebih untung. Nah selain channel, yang Anda harus lihat adalah produk. Misalkan Anda punya produk yang cukup banyak gitu teman-teman. Nah pertanyaan saya adalah, apakah semua produk itu berpengaruh terhadap profitability perusahaan? Apakah semua produk itu kontribusi terhadap keuntungan perusahaan tinggi? Mungkin enggak semuanya seperti itu gitu ya. Nah, kalau memang seperti itu gitu ya, jadi saya sarankan adalah Anda mapping dulu ya, produk yang mana yang sales-nya tinggi, cost-nya tinggi ya. Nah, cost di sini apa sih? Cost di sini adalah biaya marketingnya. Ada nggak produk yang kalau kita produk itu baru laku kalau dipromosiin gitu. Kalau promonya udah hilang, wah produknya langsung masuk ke sini nih. Promonya hilang, langsung sales langsung turun ke sini nih. Jadi low cost, low sales. Begitu cost-nya dinaikin, high sales. Wah, kayak gitu terus produk tersebut. Nah, artinya produk ini baru bergerak kalau ada cost-nya, kalau ada biaya marketingnya. Kalau nggak ada biaya marketingnya, dia nggak bergerak-bergerak gitu loh. Pindah terus kuadrannya. Nah, yang kayak gini coba Anda evaluasi. Gitu ya, apa yang menyebabkan. Sampai kapan Anda promo terus? Gitu loh. Nah, selanjutnya, ada produk yang sales-nya tinggi, cost-nya rendah. Nah, ini produk-produk jagoan Anda nih. Gitu ya. Jadi produk-produk yang tanpa dipromo, dia laku keras. Gitu ya, dia laku keras. Ini yang bagus ya, Anda coba mapping. Lalu ada produk yang high cost, low sales. Udah cost-nya gede, sales-nya kecil. Ah, sikat nih. Udah dipromosiin nggak laku gitu kan. Waduh, gawat deh kayak gitu. Itu sikat aja langsung decline. Ya. Nah, ini kita lihat lagi. Selanjutnya apalagi yang mesti diperhatikan teman-teman? Yang mesti diperhatikan adalah sales versus margin. Margin di sini yang saya maksud adalah HPP. Anda harus lihat dulu produk-produk yang mana yang memberikan margin kotor lebih besar dibanding yang lainnya. Dengan cara kita memisahkan kuadran seperti ini. Jadi produk yang mana yang salesnya tinggi, HPP-nya rendah, ya. Jadi dia laba kotornya tinggi, ya. Di sini kita taruh. Lalu ada produk yang penjualannya tinggi, HPP-nya kecil, ya. Kita taruh di sini.
gitu ya. Kalau di sini. Lalu ada produk yang marginnya gede, penjualannya dikit. Ya, ada pasti yang kayak gini. Lalu ada produk yang udah marginnya kecil, penjualannya kecil, ini sikat aja. Capek-capekin Anda, effort. Gitu ya. Jadi terlalu banyak effort yang Anda keluarkan untuk sesuatu yang kecil, nggak usah kita fokus di situ. Gitu loh. Nah, jadi kalau di sini apa yang mesti Anda lakukan? Ini produk jagoan Anda di sini, teman-teman. Accelerate. Ya, ini yang memberikan keuntungan lebih besar, jauh lebih besar, yang menutupi semua kerugian dari produk-produk yang lain adalah produk-produk yang ada di kanan atas ini. Lalu produk yang ada di kanan kiri ini yang kita harus improve. Kenapa? Karena dia ini based on volume. Jadi strategi bisnisnya beda. Ya, produk yang volume based dengan produk yang margin based itu beda strategi bisnisnya. Gitu ya. Cara kita memarketingkan, cara kita mengemas, cara kita segala macam itu beda produk yang volume based dengan margin based. Distribusinya juga beda. Nah, jadi kalau Anda punya produk yang penjualannya tinggi, marginnya juga tinggi, ini sikat. Berapa persen? Nah, lalu Anda pecah nih dari produk-produk yang di sini, berapa kontribusi produk yang di kanan atas terhadap keseluruhan omset. Gitu loh. Kalau misalkan nih, produk-produk yang di kanan atas itu menyumbang 80% dari keseluruhan omset. Aduh, kalau udah ketahuan datanya kayak gitu, misalkan ya, berarti yang lainnya itu kebanyakan adalah dia itu cuma bikin berat perusahaan doang. Gitu loh. Nah, itu kita tinggal pecah-pecah, Anda tinggal fokus ke produk-produk yang bagus-bagus aja. Nah, ini cara kita menganalisa ya. Lalu apalagi yang mesti dianalisa? Yang mesti dianalisa adalah penjualan versus inventory. Gitu loh. Kok ada hubungannya sih sama inventory? Ada, inventory itu ada hubungannya dengan laba dan rugi nantinya. Oke, jadi misalkan gini, high sales, ada produk yang salesnya tinggi, stoknya juga tinggi. Ya, di sini produknya, nggak apa-apa, berarti ini produk fast moving. Lalu ada produk yang penjualannya tinggi, stoknya rendah. Ya, ini produk yang seperti ini berpotensi kita kehilangan sales. Berarti apa? Berarti dalam produksinya lebih diprioritaskan. Agar apa? Yang high sales ini, yang penjualannya tinggi, usahakan stoknya cukup. Ya, stoknya cukup. Jangan sampai ada permintaan, misalkan barangnya nggak ada. Oke, lalu ada produk yang stoknya tinggi, penjualannya rendah. Ini disikat aja nih, ya sikat, gosok gitu. Jadi ini nih yang bikin rugi nih nanti. Kenapa? Dampaknya apa? Akhirnya Anda harus cuci gudang, diskon gitu loh. Nah, akhirnya itu yang membuat Anda menggerus keuntungan. Ya, lalu ada produk yang stoknya rendah, penjualannya juga rendah. Ini mungkin produk yang slow moving. Ini mungkin kalau memang produk ini nggak bisa dihilangin ya nggak apa-apa lah. Toh dia juga stoknya rendah. Jangan sampai stoknya tinggi, ya penjualannya rendah. Ini yang membuat perusahaan Anda jadi rugi. Jadi jangan sampai itu terjadi. Gitu ya. Nah, ini cara awal kita menganalisa penjualan ya terhadap keuntungan. Jadi ingat teman-teman, kita nggak bisa melakukan banyak hal di bisnis teman-teman. Kita nggak bisa menjadi semuanya. Kita nggak bisa ngerjain semuanya di bisnis. Kita hanya bisa ngerjain hal-hal yang kita bisa fokuskan saja. Nah, jadi kita coba lihat nih, yang mana yang bisnis di bisnis kita yang bisa kita accelerate, gitu loh. Kita harus pilih-pilih channel yang mana, produk yang mana, ya itu yang kita harus perhatikan. Kalau saya di kantor saya hanya fokus ke dua namanya. 2 supplier terbesar, 2 konsumen terbesar. Ini fokus saya. Jadi kerjaan saya cuma memanage ini aja. Gitu loh. Jadi 20% customer terbesar saya itu adalah 80% omset saya. Gitu ya. Jadi saya jagain ini aja nih. Yang kedua, 2 supplier terbesar itu harus saya temenin terus. Kenapa? Jangan sampai dia macet gitu loh. Jangan sampai dia stok kosong dan segala macam. Kenapa? Itu berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis saya. Jadi kerjaan saya itu aja, selebihnya anak buah saya yang ngerjain. Gitu. Jadi fokus gitu. Karena nggak mungkin kita ngerjain semua kalau bisnis kita udah mulai berkembang. Oke. Nah,
Lalu bagaimana caranya kita menentukan ya biaya tetap dengan biaya variabel? Nah, ini juga penting ya. Kapan sih biaya itu tetap dan kapan sih biaya itu variabel? Nah, pertanyaannya adalah kayak gini. Bagus mana? Ya, saya mau tanya ke Anda. Bagus mana biaya tetap dengan biaya variabel? Silakan tulis di kolom chat. Menurut Anda aja. Jadi menurut Anda bagusan mana biaya tetap dan biaya variabel? Oke, coba baca dulu ya. Ya, variabel tergantung jenis bisnisnya. Oke, bagus. Apa tuh? Biaya variabel biar nggak terlalu tinggi. Bisa bagus variabel, bisa bagus fix juga. Ya, betul ya. Tergantung situasi. Ya, betul. Oke, relatif. Alright. Oke, good ya jawabannya. Nah, sekarang kita buktikan bagus mana sih biaya tetap dan biaya variabel. Nah, dua-duanya ini punya kelebihan masing-masing. Ya, dua-duanya punya kelebihan masing-masing. Nah, ini yang kita akan bicarakan. Ya, kita harus bicarakan teman-teman. Jadi, berapa persen biaya variabel, berapa persen biaya tetap di dalam kondisi bisnis Anda saat ini. Itu yang menurut saya jauh lebih penting yang kita harus tahu. Bagaimana cara melihatnya? Kita harus menggunakan tools. Harus menggunakan tools. Apa sih biaya tetap? Apa sih biaya variabel? Nah, biaya tetapnya kayak gini nih, kalau ngeliat diagramnya ya. Biaya tetap itu ya tetap biayanya dia. Mau omset Anda naik kek, mau omset Anda lagi turun kek, nah biayanya tetap dia. Itu aja. Tapi biaya variabel dia akan mengikuti omset Anda. Omset Anda lagi tinggi, dia tinggi. Omset Anda lagi turun, ya dia ikut turun. Gitu loh. Nah, ini perbedaan biaya tetap dan biaya variabel. Lalu yang mana yang lebih bagus untuk bisnis kita? Gitu ya. Nah, ini saya akan kasih satu contoh ya teman-teman ya. Ada satu contoh di sini ada dua jenis perusahaan ya, ada dua jenis perusahaan. Ada perusahaan A dan perusahaan B. Nah, perusahaan A dan perusahaan B kalau melihat contohnya seperti ini ya, dia punya omset sama-sama 100 ya. Anggap ini rupiah lah ya. Anggap sama-sama 100 omsetnya. Lalu net profitnya sama-sama 20. Jadi antara A dan B ya omsetnya sama dan net profitnya sama. Yang membedakan di antara mereka adalah struktur biayanya. Ya, yang membedakan dari mereka adalah struktur biayanya. Nah, struktur biayanya kalau kita lihat si perusahaan A itu fixed cost-nya, variable cost-nya itu 40, di sini 60. Artinya yang perusahaan B jauh lebih besar variabelnya, gitu ya. Nah, lalu fixed cost-nya perusahaan A 40, perusahaan B 20. Gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini perusahaan A fixed cost-nya jauh lebih besar dibanding perusahaan B. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat nih teman-teman nih. Jadi A dan B punya kesamaan dan punya perbedaan. Kesamaannya adalah omsetnya sama dan net profitnya sama. Perbedaannya adalah di struktur biayanya. Ya, yang A lebih besar fixed cost, yang B lebih besar variabelnya, komponen biayanya. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mana yang lebih bagus? Gitu ya. Yang mana yang lebih bagus? Itu pertanyaannya. Nah, kita akan lihat. Kita akan simulasikan di Excel. Ya, coba main Excel ya. Teman-teman boleh juga kalau mau mainin Excel-nya silakan. Saya akan buka file Excel. Mana nih file? Sebentar. Nah, ini. Nah, ini filenya. Ya, teman-teman kalau silakan download di Instagram saya.
Oke, ini adalah perusahaan A dan perusahaan B ya. Perusahaan A dan perusahaan B tadi ya, ini saya silakan di sini 10.000 volume penjualannya. Oke, di sini harganya sama-sama 10 gitu ya. Biaya variabelnya di sini 4, di sini 6. Ya, biaya tetapnya di sini 40, di sini 20. Oke, lalu kita lihat nih. Kita hitung omsetnya. Omset sama dengan volume dikali harga. Gitu ya. Nah, ini omsetnya nih. Perusahaan A. Lalu biaya variabelnya sama dengan volume dikali biaya variabel. Oke. Nah, ini kayak gini ya. Jadi, kalau mau menghitung biaya variabel dikalinya dengan volume dia. Karena dia akan mengikuti volumenya. Nah, berarti dia punya gross margin atau contribution margin itu di revenue dikurangi biaya variabel. Sekian. Lalu biaya tetapnya perusahaan A 40.000 ini. Lalu keuntungannya sama dengan ini dikurangi biaya tetap 20. Kayak gini ya perusahaan A ya. Nah, sekarang perusahaan B. Kita copy aja rumusnya sini. Nah, beginilah kira-kira. Jadi kalau kita lihat perusahaan A dan perusahaan B, dua-duanya sama punya omset 100.000 dan sama-sama punya keuntungan 20.000. Gitu loh. Yang membedakan di antara mereka biayanya. Nah, lalu yang mana yang lebih bagus? Kalau cara kita melihat mana yang lebih bagus, Anda harus lakukan analisa dulu. Apa analisa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah harus lakukan analisa break even. Jadi Anda lakukan break even analysis. Ya, break even analysis Anda harus lakukan dulu. Nah, jadi kita akan lihat nih, break even analysis rumusnya seperti ini. Ya, Anda bisa lihat fixed cost dikurangi contribution margin dikali sales rupiah. Jadi analisa break even ada dua jenis. Yang pertama Anda melakukan analisa berdasarkan omset. Omset Anda, value. Ya. Yang kedua adalah Anda analisa berdasarkan. Jadi sebentar. Oke. Anda analisa dengan cara melihat volume penjualan. Nah, kalau kita menggunakan analisa di sini, gitu ya, saya udah gunain rumusnya, maka perusahaan A itu baru break even kalau omsetnya 66.667. Ya, kalau pakai volumenya atau pakai unit penjualan, perusahaan ini baru akan BEP kalau udah mencapai titik penjualan di 6.667. Kita buktiin ya. Kalau di sini dia penjualannya cuma 6.667, maka perusahaan impas 0. Ya. Jadi seperti itu. Dia impas di angka 0. Oke. Nah, kita balikin lagi. Lalu perusahaan B, ya, perusahaan B hanya cukup punya omset 50.000 agar dia BEP atau di penjualan di 5.000 unit. Jadi kalau perusahaan B menjual 5.000 unit, maka dia akan BEP. Gitu ya, dia akan BEP. Jadi kalau dilihat dari sini, ya, kalau lihat dari sini, perusahaan B dari sisi resiko penjualan ya jauh lebih aman. Kalau lagi krisis yang bagus mana? Teman-teman. Kalau situasinya krisis, A apa B yang lebih untung, yang lebih bagus perusahaannya? Yang B. B lebih bagus. Gitu ya. Kenapa? Karena dia banyak variabelnya. Nah, kalau tapi apakah perusahaan A itu dengan fixed cost yang besar nggak bagus? Nggak juga, teman-teman. Nah, bagaimana kita melihat? Ya, bagaimana kita melihat kapan perusahaan A itu bagus, kapan perusahaan B itu bagus? Kapan fixed cost itu bagus, kapan variable cost itu bagus? Nah, kita harus lakukan analisa selanjutnya. Apa analisa selanjutnya? Adalah analisa sensitivity atau sensitivitas. Kita akan analisa. Di sini saya akan membuat satu analisa sederhana ya. Saya akan bandingkan yang namanya di sini 20.000 ini saya bandingkan, saya ambil dari keuntungan. Keuntungan saya lawan dengan, saya adu dengan volume penjualan. Jadi di sini keuntungan, di sini volume penjualan, saya bikin analisa table seperti ini.
gitu ya. Nah, kita akan lihat seperti ini analisanya. Kalau perusahaan A dan B penjualannya 0, krisis nih, sama pemerintah disuruh tutup PSBB misalkan ya. Restoran nggak boleh yang buka, 0, gitu ya. Nggak boleh yang buka ya misalnya. Atau misalkan bioskop nggak boleh buka, wah gitu ya, 0. Nah, kalau seperti itu ya, ketika penjualannya 0, perusahaan A rugi 40.000, perusahaan B ruginya cuma 20.000. Kenapa? Ini adalah fixed cost. Nah, kalau penjualannya di angka 5.000, perusahaan A rugi 10.000, perusahaan B udah impas. Gitu ya. Kalau penjualannya 10.000, perusahaan A untung 20.000, perusahaan B untungnya sama 20.000. Disinilah titik temunya antara dua jenis cost structure itu. Jadi perusahaan A dan perusahaan B akan sama-sama bagus kalau dua-duanya penjualannya di angka 10.000 unit. Ya, dia akan sama dia. Jadi cost structure-nya enggak terlalu berpengaruh. Tapi ketika mereka penjualannya udah di angka 15.000, perusahaan A untung 50.000, perusahaan B untungnya cuma 40.000. Ya, kalau dia penjualannya di 20.000, perusahaan A untungnya 80, perusahaan B untungnya di 10. Kalau diterusin lagi ke bawah, makin gede penjualannya, ini makin gede untungnya dibanding yang B. Artinya apa? Di situasi tertentu, fixed cost jauh lebih baik dibanding variable cost. Gitu teman-teman. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, jadi kita harus hitung dulu nih bisnis kita nih teman-teman nih. Bisnis kita fixed cost-nya berapa, variabelnya berapa. Berapa fixed cost? Apa sih fixed cost? Nah, fixed cost itu adalah biaya tetap. Yang mau perusahaan bisnis Anda lagi untung atau lagi rugi, penjualannya lagi bagus, penjualan lagi jelek, tetap itu yang namanya biaya fix harus dibayar. Gitu ya. Nah, apa aja tuh biasanya kalau di kantor ya atau di bisnis kita? Gaji karyawan, ya, biaya-biaya fix yang lainnya. Itu mungkin fixed cost. Nah, mungkin Anda nggak pernah ngitung nih. Jadi semuanya Anda gajinya itu semuanya fixed cost. Gitu ya. Lalu Anda nggak hitung yang namanya kondisi bisnis Anda dan berapa angka biaya yang harusnya itu bisa mencapai titik BEP. Nah, Anda harus lihat dulu nih, ya. Anggap kita nggak ngomongin planning jangka panjang, kita ngomongin kondisi saat ini. Jadi Anda harus tahu dulu. Nah, kalau di perusahaan saya kasih contoh ya, saya akan hitung dulu di sini teman-teman. Di omset berapa? Pertanyaannya gini, di omset berapa perusahaan gua bisa menutupi semua biaya? Itu yang saya mau tahu, gitu loh. Jadi lalu apa yang mesti saya lakukan? Saya harus analisa break even. Ya, di omset berapa? Kalau Anda misalkan udah terlalu banyak volume produknya banyak gitu ya. Anda punya produknya kebanyakan. Jadi Anda susah untuk menghitung volumenya. Nggak apa-apa pakai omset aja. Ya, misalkan di sini Anda punya biaya tetap. Ya, Anda punya biaya tetap di sini let's say 100.000. Ini biaya tetap. Nah, Anda minus nih. Nah, Anda lihat analisanya. Oh, ternyata untuk bisa menutupi ini ya, minimum penjualan Anda di 1666 atau unitnya di 16.000. Kita ganti 16.667. 0 dia. Gitu loh. Nah, artinya kalau kita confident dengan sales di sini, ya dengan sales di 166 ini, dan perusahaan kita memang udah sering omsetnya tembus di angka ini, fine, Anda punya fixed cost seperti ini. Tapi kalau perusahaan Anda nyampe ke omset ini aja jarang banget. Ya, jarang banget. Rata-rata misalkan omset Anda itu cuma di angka 120.000 misalkan. Gitu ya. Maka Anda harus hitung teman-teman, biaya tetapnya itu maksimal di berapa. Misalkan ya, 30.000. Nah, masih ada untung Anda. Jadi berapa biaya tetapnya untuk bisa mengcover itu? Ya. Jadi Anda harus tahu betul teman-teman, ya, tahu betul berapa maksimum fixed cost di bisnis Anda dengan kondisi penjualan bisnis Anda saat ini. Nah,
Kalau perusahaan Anda masih startup, masih baru mulai kemarin sore, ya, atau masih 1 tahun, 2 tahun, penjualannya belum stabil, kadang bagus, kadang enggak, belum bisa di forecast, saya sarankan lebih banyakin variabel dibanding fixed cost. Gitu ya. Tapi kalau penjualan Anda udah mulai stabil, teman-teman, penjualan Anda udah mulai stabil, gitu ya, dan rata-rata penjualannya udah bisa diprediksi, gitu ya, dan rata-rata penjualannya itu udah melebihi dari angka BEP-nya, Anda boleh mulai bermain ke fixed cost, gitu loh. Anda udah bisa bermain di fixed cost. Nah, jadi mulai diatur nih. Kenapa teman-teman? Kalau bisnis Anda udah mulai stabil, ya, Anda lihat nih, rata-rata misalkan, rata-rata gue sebulan 15.000 penjualannya gitu ya. Maka Anda bisa mengikuti strategi A. Gitu ya. Ini kalau gue push lagi, biasanya bisa tembus 20.000 sampai 25.000 piece nih. Anda boleh pakai strategi A. Strategi A lebih bagus. Tapi kalau penjualan Anda kadang-kadang cuma 5.000, turun lagi jadi 3.000 gitu ya. Nah, maka Anda pakai strategi B. Ya, Anda pakai strategi B. Sampai di mana Anda bisa rubah yang namanya cost structure Anda. Oke, ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya lanjutin? Oke, oke, krisis B lebih bertahan. Oke, betul ya, Mas Nurholis. Jadi memang di situasi krisis, teman-teman, kalau yang namanya UKM atau perusahaan startup ya, baru dimulai kemarin, apapun itu, bisnis Anda masih umurnya masih balita, masih bayi, itu fase-fase krisis. Itu masih kritis itu. Jadi Anda harus memperlakukan bisnis Anda seperti situasi lagi kritis. Sama kayak di bayi ya, bayi perlu diinkubasi dulu ya, segala macam ya sampai dia sehat, betul-betul sehat. Jadi itu kritis. Nah, untuk itu di awal-awal saya sarankan kalau perusahaan Anda masih kecil, masih startup gitu ya, banyakin aja variabelnya. Ya dibanding fixed cost gitu ya. Kenapa? Wah, itu bahaya sekali. Sampai nanti ketemu nih satu titik ya, perusahaan Anda udah mulai stabil. Fisteria. Pada bisnis restoran, variabel cost utama adalah HPP dan tentunya variabel cost berhubungan langsung dengan kualitas produk. Oke. Dan fixed cost utama bisnis restoran SDM, right? Dalam kondisi krisis saat perusahaan kita dengan variabel cost rendah sangat menguntungkan. Ya, meski fixed cost besar, efisiensi bisa lebih mudah. Jadi menurut saya kayak variabel cost di awal kecil mungkin, ya betul segitu ya. Jadi sampai nanti, nah contohnya apa? Kalau perusahaan Anda udah seperti Indofood, fixed cost jauh lebih untung teman-teman. Gitu loh. Coba Anda bayangkan Indofood masih pakai variable cost. Nggak sustain tuh bisnisnya. Ya tahu-tahu karyawannya di pabrik mau disuruh bikin sama orang produksinya disuruh produksi sekian juta karton. Terus karyawannya bilang, oh sorry nih, pulang kampung dulu ya. Terus dimarahin, terus dibilang gini, kan gue variabel gitu kan, gue boleh dong. Nah itu kacau tuh. Nah di situasi bisnis yang udah mulai mature, ya udah mulai stabil, fixed cost jauh lebih bagus. Oke. Oke. Jasa sama aja ya. Jadi sama aja. Jadi kalau misalkan nih, kalau Anda kalau jasa misalkan, Anda boleh yang pertama Anda lakukan adalah analisa break event-nya dulu. Anda punya fix sama variabelnya berapa. Ya. Jadi oke. Jadi ini yang namanya struktur biaya Anda lihat kondisinya ya. Lihat kondisinya dan Anda pantau terus. Menentukan volume jika F&B, volume penjualan nih. Kalau Anda restoran, mangkok, porsi, itu kan volumenya itu ya. Berapa porsi yang harus terjual? Atau Anda mau pakai apa tuh? Misalkan omset bisa juga. Jadi sehari minimum omsetnya berapa? Agar bisa menutupi semua cost. Anda bisa hitung pakai tools ini aja. Gampang.
Mas Danang, untuk perusahaan yang multi produk dengan biaya variabel berbeda-beda. Nah, kalau gitu pakai omset aja. Kalau dia multi produk, produknya banyak, langsung aja kita mainkannya di omset, nggak usah pakai volume, langsung dari sini aja. Berapa minimum omsetnya? Jadi Anda kan kalau Anda multi produk, Anda kan udah tahu nih biaya tetapnya berapa, gaji karyawan yang tetapnya berapa, dan semua biaya tetapnya berapa, ganti aja langsung di sini. Biaya tetapnya tadi misalkan 70.000, misalnya ya. Nah, maka omset minimumnya di sini 116. Jadi Anda hitung aja kalau bisnis Anda multi produk gitu ya, langsung masukin aja di sini biaya tetapnya berapa. Jadi sulit memang kalau multi produk kita ngitung volume ya. Oke. Ya, bisa juga. Untuk perusahaan jasa volumenya apa ya? Ya bisa transaksi, bisa klien ya, bisa invoice ya, atau mungkin saran saya ini aja lah. Kita ngitungnya berdasarkan omset aja. Jadi nggak usah pakai volume. Oke, gimana shifting dari dalam hal menarik cost? Ini agak error nih mikrofon saya. Oke, gimana B ya? Sebentar ya teman-teman ya. Oke, gimana shifting dari A ke B dalam hal menekan biaya fixed cost dalam bisnis toko kelontong? Oke, saya poinnya aja ya. Saya poinnya aja. Kalau saya agak straight di sini. Saya sebagai owner straight saya di sini. Misalkan nih, kan pada saat bisnis saya tuh belum stabil, ya penjualannya masih belum stabil, saya akan set di biaya. Saya nggak mau main-main. Jadi, oh nggak boleh lebih dari segini. Saya nggak mau fix cost-nya lebih dari segini. Biasanya kayak gitu. Jadi itu akan saya atur. Jadi semuanya harus bisa variabel. Ya fix cost-nya maksimum di angka sekian. Selebihnya variabel. Gitu ya. Dan itu biasanya saya susah ditawar. Gitu ya. Sampai nanti penjualan itu lebih stabil, gitu ya. Baru saya mulai berani menambah fix cost ke dalam ke dalam struktur biaya. Contohnya apa? Contohnya pada saat bisnis saya masih belum stabil, ini kayak COVID kayak gini lah ya, ini nggak stabil bisnis kan. Karyawan saya itu fixed cost-nya cuma 50%. Ya, saya rubah struktur biayanya. Fixed cost-nya 50%, selebihnya hanya saya akan bayarkan 50%-nya itu variabel. Gitu loh. Kalau achieve, ya kalau achieve targetnya. Jadi kalau achieve targetnya baru saya kasih 50%-nya. Kalau nggak achieve, ya sorry, cuma 50%. Itu perusahaan lagi nggak stabil nih, lagi COVID kayak gini nih. Ya, jadi saya rubah dia variabelnya fixed cost-nya menjadi variabel. Tapi nanti begitu penjualannya udah mulai stabil lagi, saya rubah lagi. Mungkin saya kurangin yang tadinya fixed cost-nya 50, variabelnya 50, sekarang fixed cost-nya saya naikin lagi ke 70, variabelnya jadi 30. Nah, kayak gitu ya. Sampai nanti perusahaan itu akan lebih normal, ya pertumbuhannya lebih normal, lebih stabil, baru saya kembaliin lagi 100% menjadi fixed cost. Nah, misalkan kayak gitu ya kita lakukan shifting-nya ya. Kalau cuma fixed cost, gajinya kadang malas kerjanya kurang semangat. Nah, ini. Kalau cuma fixed cost, gajinya kadang, ini kadang kebalikan juga nih teman-teman. Pada saat krisis, ya pada saat krisis, misalkan ya, nah Anda kan ngerubah fixed cost menjadi variabel tuh, biasanya tuh. Ya Anda potong gaji fixnya, lalu Anda tambahkan sisanya variabel. Disitulah Anda harus turun sebenarnya. Harus turun untuk terus memotivasi mereka untuk agar mereka tetap semangat gitu loh. Jadi kalau fixed cost betul sih, saya setuju sih. Kalau cuma fixed cost gajinya kadang harus tetap dikasih variabel. Jadi dia comfort zone ya, terlalu nyaman.
Halo teman-teman, sorry, kayaknya internet keputus nih. Sampai mana ya tadi saya? Karyawan tetap fix cost tadi. Halo teman-teman. Hadir. Oke. Lanjut. Sorry ini ya. Masalah teknis. Bapak coach biasa aja. Oke, saya lanjutin ya teman-teman ya. Oke. Ini saya sama video saya nih. Saya coba ganti dulu deh. Aduh, repot. Oke. Tadi pertanyaan Anda kehapus semua. Tadi saya sempat disconnect. Oke, gitu ya. Jadi tadi pertanyaan terakhir itu variabel dengan COGS. Ya, COGS itu variabel gitu ya. Jadi ini Excel ini Anda bisa gunakan untuk banyak hal. Ya, untuk banyak hal. Anda bisa menghitung di sininya Anda bisa jadikan COGS atau di sini untuk menghitung fixed cost misalkan yang ada di OPEX. Misalkan antara gaji yang variabel dengan gaji yang fix misalkan. Jadi Anda bisa gunakan untuk banyak hal ya sebenarnya di sini. Oke. Nah, lalu apa yang mesti kita lakukan setelah kita tahu break event-nya? Nah, kita langsung bikin skenario, teman-teman. Contohnya ya, kita langsung bikin skenario. Kalau kita lihat di sini, maka volume BEP kita di angka 667. Anda bikin BEP itu kalau penjualannya di sini. Oke. Ini BEP-nya. Maka Anda mulai nyusun target. Simple aja ya. Anda mulai nyusun target. Nah, target Anda harus punya dua skenario. Ya, Anda bikin target satu, target jelek ya, target pesimis, target optimis. Nah, target pesimisnya ini adalah kalau saya ya, ini adalah target yang saya kasih ke tim sales saya, ke tim saya. Jadi ini adalah target yang mereka harus achieve. Maka saya menentukan targetnya sama dengan ini 1 kali berapa persen Anda mau. Ya, misalkan 30%. Ya, ini adalah target pesimisnya. Oke, jadi target ini udah di atas 30% dari BEP. Oke, lalu saya tentuin lagi target optimis. Target optimisnya sama dengan BEP 1 plus. Artinya saya pengen 50% di atas penjualan BEP-nya atau 70. Nah, ini. Nah, ini target optimisnya. Gitu ya. Nah, lalu misalkan ya, ini contoh aja ya teman-teman ya. Berarti target pesimisnya adalah saya buat 30% ya dari BEP. Oke.
Di sini target optimisnya saya bikin 70%. Nah, saya bikin kayak gini nih. Ya, jadi targetnya. Lalu saya kasih yang namanya skema. Ini target. Baru saya bikin skema bonus atau insentif. Nah, saya bikin di sini saya udah punya skenario nih, gitu ya. Nah, maka saya mau bikin ini adalah target minimumnya mereka. Misalkan ya, target minimum mereka di sini. Jadi, kalau mereka misalkan bisa tembus ya di 70%, misalkan skema insentif adalah eh, misalkan di sini Anda menentukan 80% dari target, 90%, 100%. Nah, kalau 80% target tembus, misalkan mereka dapat, misalkan aja ya, ini contohnya ya, mereka dapat 80% dari tambahan, mereka dapat tambahan insentif sebesar 80% dari basic salary. Ya, kalau mereka 90%, mereka dapat tambahan 90% dari basic salary. Kalau di sini dia dapat 100% dari basic salary. Nah, Anda udah misalkan Anda bikin skema insentif untuk karyawan Anda seperti ini. Oke. Nah, kalau di bawah 80% mereka nggak dapat insentif. Gitu ya. Kalau di bawah 80% mereka nggak dapat insentif. Maka Anda stylenya di sini ya 80%-nya adalah ini, angka ini. Jadi Anda hanya mau ngeluarin insentif ya kalau Anda bisa bisnis Anda tembus di atas angka BEP. Angkanya Anda sesuaikan dengan kondisi perusahaan Anda. Gitu ya. Kalau mereka penjualannya di bawah angka ini, maka bonus nggak keluar. Gitu. Jadi mereka ngejar, teman-teman. Nah, ini salah satu trik yang biasanya saya gunakan ya di bisnis saya dan kalau saya juga membantu beberapa perusahaan. Jadi akan sangat terukur dan angka inilah yang saya jadikan variabelnya. Berapa besar angka ini itu tergantung dari kondisi perusahaannya. Kalau perusahaan kondisinya penjualannya belum stabil, biasanya di sini saya gedein. Contoh, dia gajinya 10 juta. Ya, gajinya 10 juta. Oke, fine. Misalkan di sini 5 jutanya adalah fix. Ya, di sini fix. Sorry. Skala fix. Oke, selebihnya hanya saya bayarkan sisanya, ya, sisanya hanya saya bayarkan. Kalau dia, ini 5 juta ini adalah 100% achievement. Pencapaian. Oke, nah di sini, maka ini adalah ini. Nah, jadi dia harus punya target ini. Kalau mau dapat ini, gitu. Nah, itu biasanya kita lihat. Nah, jadi poinnya adalah buat perusahaan kita, kalau anak-anak atau timnya kita tidak achieve angka ini, gitu ya, sebenarnya perusahaan udah ada margin. Ya, coba 8667. Ganti ya penjualannya di 8667. Udah ada margin, teman-teman. Jadi udah ada spare dan ini kita nggak keluarin lagi yang namanya insentif. Nah, jadi dengan satu Excel ini sebenarnya kita udah bisa menganalisa break even analisis di penjualan berapa perusahaan kita akan aman, lalu bagaimana kita menentukan target ke karyawan gitu ya, ke tim kita, lalu ujungnya bagaimana kita membuat satu skema insentif dengan cara yang seperti ini. Dan terutama buat bisnis-bisnis kita yang masih kecil, masih small, masih baru, atau yang penjualannya masih belum stabil, Anda bisa gunakan seperti ini.
Oke, coach, misal kita skemakan seperti itu dan banyak yang resign. Nah, ini masalah komunikasi sebenarnya, ya. Ini masalah komunikasi. Makanya dari awal ya. Kalau saran saya teman-teman ya, dari awal itu cara saya ya, cara saya membonding atau memperlakukan mereka itu nggak melulu dengan uang sebenarnya, tapi dengan hal-hal yang lain. Jadi bagaimana kita memotivasi mereka, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Kalau kita lihat ya, kayak misalkan agen asuransi, pelaku MLM segala macam, mereka nggak ada yang fixed cost, mereka variabel semua tuh. Tapi mereka ada yang semangat gitu ya. Kenapa mereka semangat? Karena ada supporting sistemnya, ada leaders yang terus memotivasi mereka. Sama ketika di karyawan kita biaya fixed cost-nya kita rubah menjadi variabel, Anda harus sering-sering turun untuk memotivasi mereka. Gitu loh. Jadi, nah yang kedua, di situasi yang seperti ini, kalau misalkan situasinya lagi kritis ya, lagi nggak bagus seperti ini, karyawan yang bagus resign ya, kalau buat saya sih nggak bisa saya tolak, nggak bisa saya tahan gitu. Yang penting saya nggak berani dengan fixed cost yang terlalu besar ya di situasi yang lagi nggak bagus, dan turnover karyawan akan terjadi. Kalau lihat situasinya kemarin ya, pada saat saya rubah fix menjadi variabel, ada nggak yang resign? Ada, tapi nggak besar. Yang bertahan banyak. Kenapa? Karena dia cari kerja di tempat lain juga nggak gampang, teman-teman. Situasinya kayak gini, gitu ya. Bisa nggak kita kirim laporan keuangan ke coach, terus buat aja? Itu nanti saya ada sesi khusus tuh, Mas Aris. Biasanya alumni kelas saya yang Smart Financial Map, biasanya saya kasih satu kesempatan untuk konsultasi saya dengan saya tuh, bahas laporan keuangan. Gitu ya. Oke. Nah, jadi itu yang bisa kita lakukan, teman-teman, untuk kita bisa melihat yang mana yang lebih bagus, yang mana enggak dalam kita menyusun yang namanya struktur biaya. Oke. Nah, lebih detailnya sebenarnya saya ada satu kelas nih. Nah, sayangnya saya nggak tahu nih, udah banyak banget yang register ya. Itu namanya Smart Financial Map, itu 3 hari. Saya mungkin di sini juga ada alumninya deh kalau saya lihat. Itu 3 hari kita itu kayak apa ya? Kita ngomongin angka aja deh gitu kan, tapi dengan cara yang sederhana lah. Jadi teman-teman tahu tuh bagaimana struktur biayanya, bagaimana menentukan targetnya, bagaimana kita memforecast, bagaimana kita melihat aset capex-nya berapa, working capital kebutuhannya berapa, bagaimana menjaga cash flow. Itu lengkap sampai akhirnya itu menjadi satu panduan. Jadi Anda punya kayak semacam dashboard keuangan yang bisa Anda gunakan untuk mengambil keputusan di bisnis Anda. Itu ada tuh tanggal 26 sampai 28 gitu ya. Jadi kalau Anda masih mau, silakan masuk ke bio Instagram saya, itu ada di Smart Financial Map. Kalau teman-teman yang di sini mau ikutan, bilang aja di situ sama admin, terus saya bilang masih dikasih harga khusus. Oke, itu lebih dalam kita ngebahasnya. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, udah ada yang daftar. Sampai ketemu kalau gitu tanggal 26. Oke. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi tentang udah paham belum nih? Dari 1 sampai 10, teman-teman ngerti nggak apa yang saya sampaikan nih? Jangan-jangan nggak mudeng. Bisa dipahami nggak? Paham, Coach. Paham ya? Nah, itu cara sederhana ya, cara sederhana. Oke, selain gaji, apalagi yang bisa kita rubah? Fix biaya marketing, misalkan kita bisa rubah. Caranya bagaimana? Misalkan nih, Anda tadinya itu di kantor, Anda miara banyak banget tim marketing, misalkan. Lalu Anda outsource, ya, Anda outsource tuh marketingnya. Lalu Anda kasih target lah marketing agensinya itu, gitu kan? Dan mungkin
Anda bayar sekian fixed cost-nya, lalu Anda kasih insentif lagi ke mereka, kalau mereka bisa achieve target misalkan. Yang kedua misalkan distribution. Saya sama distributor saya selalu saya kasih seperti itu, yang namanya insentif. Jadi misalkan dia punya yang namanya itu regular discount. Itu fix tuh. Jadi misalkan dia mau jualin produk saya, kasih regular diskon di 20% misalkan. Itu fix ya. Fix. Jadi kalau terjadi penjualan itu di 20%. Lalu distributor ini minta lagi ke saya nih, tambahin dong diskonnya. Atau saya bilang, gini aja deh, kalau penjualan lu di angka sekian gitu ya, bisa tembus di angka sekian, maka saya tambahin lagi. Yang namanya insentifnya. Nah, kenapa? Dari mana saya tentukan di angka sekian ya? Saya pakai alat itu aja, teman-teman. Ya, ini misalkan bagaimana menggunakan tools ini untuk kerjasama dengan distributor. Ya, jadi saya pakai alat ini aja. Misalkan, saya kasih ke dia, ya, fixnya tuh apa sih? Saya kalau kerjasama sama distributor tuh ada juga yang namanya fixed cost-nya, ya. Kadang saya suruh bayar ini, bayar itu. Let's say saya ketemu di sini biaya tetapnya ya, misalkan di angka tadilah 100.000 ya. Nah, maka minimum penjualannya di 16.667. Nah, kan kayak gini kan. Lalu dia minta lagi tambahan dari sini. Saya bilang, oke, kalau gua akan kasih tambahan lu ini, kalau lu bisa menjual di angka berapa? Saya tambahin lagi di sini nih. Nah, ini 21.667. Kalau lu berhasil di 21.667, gua kasih lu insentif. Berapa insentifnya? Ya nanti saya tambahin lagi, saya hitung lagi. Apakah berapanya itu saya kasih, asal dia kalau bisa mencapai volume ini. Jadi kita hitung dulu. Jadi tools ini bisa digunakan untuk banyak hal, teman-teman. Untuk kerjasama, pokoknya yang ada fixed cost-nya itu kita bisa hitung ini. Ya, hitung. Jadi cara kita ngitung profitability dari sebuah kerjasama ya. Gitu ya. Mas Ibnu, Coach, maaf boleh lihat catatan yang skema insentif tadi, saya kelewat catat. Oke, ini ya. Monggo. Oke, teman-teman kalau ada yang mau nanya seputar bisnis keuangan di luar topik ini, silakan. Silakan, kita masih punya waktu nih. Ternyata cepat selesainya. Ini bentar lagi PSBB lagi nih, waduh ngeri ya. Aduh, ini padahal udah mau naik, iya turun lagi. Rubah lagi. Oke. Untuk FMCG, price structure-nya yang baik dari HPP gimana, Coach? Alright. Pricing. Ya, ini lagi banyak nih yang ngebahas tentang price structure yang baik dari HPP. Gitu ya. Nah, ini maksudnya price structure itu margin structure ke channel distribution atau cara menentukan pricing. Mas Nyoman. Jadi kalimat price structure itu banyak artinya itu. Ada yang menggunakannya margin ke distributor ya. Jadi price structure sini ada juga yang nyebutnya margin structure soalnya. Oke. Jadi dalam kita menentukan price structure ya atau margin structure ke distributor, ke jalur distribusi kita gitu ya. Nah, Anda pertama apa sih ini kalau kerjasama ya. Kalau saya ke distributor ya, pertama target penjualan harus ada dulu. Berapa sih target Anda yang ingin Anda kasih ke distributor? Gitu loh. Jadi pada saat Anda kerjasama dengan distributor, Anda harus punya target dong. Dan misalkan target Anda 100. Nah, Anda mau tanganin sendiri atau enggak 100 ini? Nah, enggak mau. Oke, Anda mau kerjasama dengan distributor. Lalu Anda kasih di sini 50.
Misalkan, oke, dari 150-nya gue tanganin sendiri, 50-nya gue pakai distributor. Nah, ini jadi target. Oke, jadi target penjualan. Lalu, di dalam kerjasama itu, Anda tentukan fixed cost. Ada fixed cost-nya nanti. Ada di dalam perjanjian itu apa aja? Berapa fixed cost-nya? Ya, ini misalkan segini. Ini kalau di bahasanya itu ada yang namanya cost ratio. Kita lihat dulu. Kita hitung ini fixed cost-nya. Nah, lalu ya kita akan hitung nih teman-teman nih. Target penjualannya sekian, fixed cost-nya 100.000 gitu ya. Di sinilah ini fixed cost-nya langsung 100.000. Dia punya di sini 100.000 ya. Nah, maka berapa minimum penjualannya? Oh, ternyata di angka ini ya. Di angka 667. Nah, Anda dijadikan targetnya di sini. Sama dengan ini tambahin aja. Plus ini kali tutup kurung 1 plus 30%. Oke, berarti di angka ini ya. Target penjualannya si distributornya di 21. Lalu variabel. Nah, ini apa namanya? Bonusnya ya. Anda udah ngambil di sini 21 misalkan. Lalu Anda mau kasih berapa ke dia? Misalkan 15%. Nah, ini variabel cost-nya. Jadi, dalam menentukan Anda harus bisa melihat ini dalam kerjasama. Lalu, Anda punya yang namanya HET, harga eceran tertinggi dari produk tersebut. Misalkan satu produk itu harganya 20.000. Ini harga konsumennya misalkan. Oke, harga konsumennya 20.000. Baru Anda ngambil dari sini, turun ke bawah. Ya, turun ke bawah. Anda punya HPP berapa? Misalkan di sini 50%. 10.000 Anda punya HPP. Berarti gross sama dengan Oke, berarti Anda punya senjata di sini. Ya. Anda punya senjata di sini. Lalu berapa persen kita mau kasih? Gitu. Yang jelas nggak 50% karena HPP-nya itu di 50%. Anda mau kasih tadi 15%. Berarti di sini harga ke distributor sama dengan ini kali 1 minus 15%. Nah, di sini harga 17.000. Lalu di sini ada yang namanya reseller, misalkan. Panjang lagi kan. Nah, reseller berarti kan ini kerjanya si distributor. Ya. Nah, distributor biasanya, gue lempar lagi ke supplier nih atau ke bawah lagi gitu ya. Nah, dia minta margin lagi. Kita naikin lagi ininya. Pokoknya kalau dia mau minta naikin gitu ya, minta naikin ininya, naikinnya jangan di fix, naikinnya di variabel, tapi Anda naikin lagi targetnya. Oke, nggak apa-apa gue naikin, tapi ininya juga naik. Nah, jadi dari sini 15% itu adalah layer satunya, margin yang kita kasih ke distributor. Atau misalkan 20%. Gitu ya. Anda masih punya margin nih. Gitu ya. Anda masih punya margin dari sini. Di apa namanya? Di angka berapa tuh? Di 4.000 ya. Nah, kayak gitu ya. Baru Anda susun nih ke bawahnya tuh berapa. Dan biasanya memang di lapangan itu yang sering berubah tuh ininya nih, HET-nya nih. Jadi Anda sulit memang di situasi sekarang ya. Mungkin beda ya zaman dulu ya karena online ya. Orang kadang-kadang harganya itu waduh gawat, jadi kasih diskon dia ngambil marginnya dikit apalagi di online bakar-bakaran gitu kira-kira Pak Nyoman. Jadi kalau saya sih detail yang hitungnya ya, jadi targetnya berapa, fixed cost-nya berapa, variabelnya berapa, harga eceran tertingginya saya udah hitung, HPP saya berapa, baru saya tentukan yang namanya margin structure. Margin structure itu ke distributor, ke wholesaler, ke agen, semuanya udah ada tuh. Sekian gitu loh.
Nah, dari situ biasanya mereka akan negosiasi. Nah, negosiasinya saya juga negosiasi di atasnya, di targetnya. Jadi kalau targetnya mereka mau juga kejar, saya juga mau negosiasi di variabelnya. Gitu ya. Untuk overhead di bisnis kuliner idealnya berapa, Coach? Nah, ini tadi udah dijawab tuh. Ya, overheadnya. Jadi kalau bisnis kulinernya Anda itu Starbucks ya atau KFC misalkan, atau sama bisnis kulinernya misalkan warung gado-gado, ya beda juga gitu. Jadi nggak ada ya, nggak ada patokannya. Jadi Anda harus lihat dulu bisnis Anda udah seperti apa. Jadi kalau saya bilang sih jangan melihat idealnya berapa di industri itu. Anda bikin aja pakai ininya. Anda yang nentukan yang ideal buat bisnis Anda berapa. Jadi pertanyaan ini, kalau soalnya pertanyaan ini paling banyak yang nanya ke saya nih. Coach, biaya marketing normalnya berapa persen gitu ya? Biaya ini saya bilang nggak ada deh. You aja yang bikin normalnya menurut you berapa. Dengan cara apa? Pakai tools ini. Jadi you tahu biaya marketing itu berapa, biaya overhead itu bagusnya berapa, variable cost-nya berapa persen, fixed cost-nya berapa persen, Anda sendiri yang nentuin tergantung dari kondisi bisnis Anda saat ini. Gitu loh. Karena kondisi bisnis bisa merubah rasio-rasio keuangan. Pak Saprian, cost untuk menentukan target penjualan, apakah kita harus menghitung fixed cost dulu atau fixed cost yang menyesuaikan target penjualan? Terserah. Buat saya adalah jangan sampai besar pasak daripada tiang gitu loh. Jadi misalkan nih, Anda tentukan target penjualan, ya, baru tentukan fixed cost, atau bisnisnya udah terjadi. Ya, kayak misalkan saya nih, saya masuk membantu perusahaan orang. Perusahaannya udah jalan, karyawannya udah ada, lalu perusahaan itu nggak bagus, lalu saya lihat strukturnya, biayanya seperti ini. Kan nggak bisa juga langsung dipecat-pecatin tuh, yang bisa saya lakukan adalah rubah fix menjadi variabel. Gitu. Tapi kalau bisnis Anda masih baru gitu ya, Anda tentukan target penjualan. Target penjualan itu kan nggak pasti, teman-teman. Ya, target penjualan ya, apalagi bisnisnya masih baru ya. Target penjualan itu satu hal yang nggak pasti, tapi fixed cost pasti. Jadi fixed cost itu pasti keluar. Jadi kalau saya bilang sih, Anda harus bikin yang namanya target yang paling pesimis, dan target yang pesimis itu harus bisa membiayai semua fixed cost. Gitu loh. Jadi kalau misalkan nih, bisnis Anda itu Anda optimis penjualannya di angka 100.000. Misalkan gini lah ya. Anda optimisnya di angka ini. Maka fixed cost-nya ya harus bisa ditutupi BEP-nya, ya. Anda harus bisa ngitung BEP-nya dari sini. Misalkan kalau omset Anda 100.000, if omset Anda 100.000, maka 100.000 ini bisa menutupi cost yang berapa. Jadi cost menyesuaikan dengan target Anda yang paling optimisnya. Misalkan gini, jangan bikin target yang sesuatu yang nggak achievable. Misalkan Anda nargetin 200.000, ini ngawang-ngawang nih, ya 2 kali lipat. Lalu cost-nya, infrastrukturnya Anda bangun di sini. Ya, infrastrukturnya 100.000, Anda nargetin di sini. Padahal omset Anda rata-rata di 100.000. Pada kenyataannya achieve-nya cuma 100.000. Minus Anda. Gitu loh. Jadi kalau menurut saya sih lihat ya kondisinya seperti apa. Fixed cost untuk distributor. Kadang-kadang ya ada yang namanya itu ada biaya-biaya. Biaya-biaya itu banyak ya. Kalau Anda kerjasama dengan distributor besar ya, itu ada yang namanya fixed rebate. Ya, ada yang namanya biaya misalkan ada listing fee misalkan, atau ada biaya-biaya yang sifatnya fix. Nah, itu saya hitung dulu tuh. Gitu ya, saya hitung dulu. Tapi mostly sih memang biayanya variabel sih kalau dengan distributor. Coach, kalau di case tersebut kita belum ngomongin modal ya, atau asumsi modal fixed cost saja. Saya kurang paham modal yang dimaksud. Coach, kalau di case tersebut kita belum ngomongin modal atau asumsi modal fixed cost saja. Oh, oke. Maksudnya adalah kita nggak ngomongin modal di sini. Kita nggak ngomongin berapa duit yang harus ada gitu ya. Oke, kita nggak ngomongin modal di sini. Ini perputaran.
Oke. Oke, teman-teman, kalau nggak ada yang nanya lagi, waktunya juga udah mau jam 3. Saya senang berbagi sama Anda semua, salam kenal, dan saya juga berharap kita bisa berinteraksi di manapun ya, di Instagram, di Telegram gitu ya. Atau kalau Anda yang mau lebih dalam belajar tentang business and finance, itu saya ada kelas tanggal 26 sampai tanggal 28 September ini. Kita akan ngebahas tentang kondisi bisnis di kuarter ketiga gitu ya. Di kuarter ketiga seperti apa, dan kita akan bikin dashboard keuangan. Waduh, banyak nih, udah 2 kali ketika pesan-pesan. Oke, dan keuangan ini menarik sih, karena kita akan lihat angkanya ya. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini gitu ya. Semoga bermanfaat. Oke, semoga bermanfaat buat Anda semua. Dan sebelum kita akhiri, mungkin kita mau foto-foto dulu kali ya. Oke, kita foto dulu yuk teman-teman yuk. Tolong nyalain kameranya dong. Oh, ini baru kelihatan semuanya nih. Ada Mas Danang, Mas Nurholis, waduh, apa kabar? Pak Nyoman, Pak Ai, Pak Dana, Pak Charlie, Bu Novia, wes, ada Bro Rosi, apa kabar? Banyak nih, teman-teman semua nih kayaknya nih. Oke, kita take picture ya. Senyum dong, senyum. Belum, Sa. Nggak mau sih. Oke, tab. Slide kedua. Ada Mas Tio, Mas Anton, teman-teman banyak nih. Slide ketiga. Wah, ada Mbak Reni lagi nih. Nggak bosan Mbak, ketemu saya Mbak. Ada Mas Indra. Oke. Mana itu di Bunda? Oke. Oke teman-teman, nanti kalau teman-teman butuh rekamannya nanti saya upload ke YouTube ya. Kalau pengen ada yang ulang. Filenya Anda bisa masuk ke grup Telegram untuk Anda simulasikan ke bisnis Anda. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman. Thank you udah join gitu ya. Sama-sama Coach. Kita cari waktu lagi. Thank you, Coach. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.